King. Mereka gak bakal bisa semena-mena seperti Berapa game banyak pertama. ya Purify-nya? 3? 2? Oke. 3. Tuh kan. 3 Purify. Tahu gak kenapa aku pilih Chang'e? Kenapa tuh? Jebun yang main soalnya. Oh, Udah tahu. Jebun. Jebun. Iya kan, Be? Iya, full hero-nya kan. Iya, full hero-nya Jebun. Soalnya Iya. tadi makanya sempat nongol Parsha. Malah aku tidak memikirkan Kagura kalau Jebun. Iya, Kagura masih oke lah daripada Parsha. Iya, tapi aku pribadi kalau untuk Jebun emang Parsha-nya dia sih, wah gila, untouchable. Nah, yes, bener banget. Lihat Jebun. Kebun. Sorry. Soso di arah top lane kali ini bakal memberikan damage. Bakal coba untuk bertahan, tapi 824 udah tidak bisa seperti di game yang pertama. Ya. Dia Yes. bakal coba untuk melakukan rotasi. Beda. Di game pertama Sosonya benar-benar dikasih space banget. Yaminya dikasih space banget, tapi ternyata itu bakal menjadi satu titik freeze telak lane kekalahan dong. di game sebelumnya. Di freeze lane asal-asalan. Dan Violence juga bakal coba GB seorang Ravisi. 824 Soso masih bertahan, lihat tuh. Geser kiri, geser kanan. Gak mau terlalu terburu-buru. Mesti ada di sana meta 2 orang ya di top lane ya. Enggak, itu emang yang biasa dilakukan kalau misalkan kamu tahu bahwa side laner atau gold laner kamu tuh benar-benar ketekan. Ya mau nggak mau harus dibantuin, harus ditempel-tempelin. Biar apa? Biar nggak kena freeze lane dan bisa memenangkan dari segi landing phase-nya. Lihat di sini kayak Ravisi gampang banget untuk mempok damage ke arah minion yang hadir dari teman-teman arah ke sana. Bakal coba di dive kali ini di arah top lane. rame. Flash, satu gembokan terakhir ada Soso di sana. Pasifnya udah keluar, tapi ternyata Flash berhasil mendapatkan first blood. Looking for double kill. Argo turret, tapi lihat gak kuat kemana-mana. Flicker menyelamatkannya. Pakuito berhasil mendapatkan, tapi aduh. ternyata Rob Wave membuat semuanya jadi rugi begitu saja. Kehilangan 2 player. Berhasil ditumbangkan Blaze di arah top lane. Arar Kisena, what are you doing right there? Permasalahan utamanya adalah kali ini Blaze-nya yang hilang, Pak. Setelah dia tertangkap dengan ada Breath of the Ocean, tadi Gio lihat sendiri dengan Petrify bahkan all out dari crit-nya hanya untuk seorang Blaze yang memang tidak memiliki tackle lagi. Iya benar banget, sliding tackle-nya udah dipakai tadi untuk mengejar seorang ini ya. Dapat tadi Ravisi Violence. ya? Iya, Violence. Dan Kidot bakal coba untuk mendapatkan satu buat turtle di arah top lane. Sorry di arah bottom lane, bakal coba dipaksa. Langsung ada semburan maut dari seorang Jebun. Ditahan seperti oleh kata Profesor KB. Newt bakal berada di garis depan ketika ada semburan maut. Pompa kencang dari seorang. Wah, pompa kencang pompa. semburannya, Cang. Diam-diam Ravisi udah hampir aja dying di situ dan harus segera recall dulu sebelum nantinya akan berlanjut melakukan war ke arah Pakuito. Dan kali ini kita lihat Violence selalu melakukan open map dan melihat pergerakan-pergerakan dilakukan oleh Jebun dan juga 824. Ini Yamin malah nggak bisa rotasi ya kayak gini ya. Iya, Dia tampol-tampolin sama piring tetangga, Ji. Abis banget hampir tetangga, tapi Raviji lihat damage terlalu besar dari top lane. Lagi dan lagi bakal coba di cover oleh seorang pilot. Raviji langsung screen itu, tapi ternyata Duel Dragon masih bisa di-dan dengan Arpo Revive. Meteor Shower ke arah belakang. 4 player dari tim Arar Kyoshi di arah, Arar Kisena di arah top lane. Sementara itu bener aja Kena Soso jab. bener-bener di jab ke arah wajahnya Chow dan akhirnya membuat seorang Soso killing spree. Dan kali ini Yami. Dibalikan keadaannya, Dibalikin. Newt-nya Sakaratul mau, tapi Kadot masih coba untuk farming terlebih dahulu. Masih coba untuk mencari satu buah pundi-pundi gold tambahan. Meanwhile, networknya 11.000 dimiliki tim Arar Kisena. Raviji nggak boleh berhati-hati kali ini. Headbell coba ditumbangin begitu saja. Satu Chrono dan juga Synchro Vision membuat Blaze-nya hilang ditelan bumi. Nggak ada yang ngebuka vision dari rumput sebelah kiri. Bahkan- Kerugian 2 kali ditumbangin Profesor. Yes, bahkan gak ada guided wing dan 2 kali tumbang dari Blaze ini bakal jadi kerugian yang sangat-sangat luar biasa bagi teman-teman Arar Kisena. Dan kali ini Soso dihajar juga ke arah belakang. Crit-nya sudah mencoba untuk melakukan cutting rotation tapi belum ada hasil yang maksimal. Di arah top lane Soso bakal menjadi bulan-bulanan ataukah dari seorang Newt yang di arah bottom lane yang bakal coba dihabak-habak masa. Wih, habak-habak. Hap tangkap. Segala-galanya dihabak-habak tuh bahasa gua banget. Tapi kalau kita lihat sekarang udah mulai ada turtle yang kedua akan segera dikontes saja oleh Araki dan juga Kings. Kali ini Yami menjadi terbang-terbangan di situ. Meteor Shower dikeluarkan untuk mengusir, tapi ternyata Yami harus segera
berpulang dan langsung objektif game dilakukan oleh King tanpa adanya kontes Lihat untuk Chris. Turtle ya. Lihat Menuju Chris. ke arah Turtle, minionnya bakal coba di-clear oleh para pemain dari tim RRQ Sena. The Wave Dragon gak berhasil dilakukan. Karena masih dijemput oleh seorang 824 lagi dan lagi. Matilda yang baik itu benar-benar gak egois. Tapi Rafici lihat counter strike-nya. Hampir jab dan hook-nya hampir saja mengenai seorang Rafici dan ditumbangkan. Masih bisa berhasil kabur. Hoki sekali dari seorang Rafici. Iya, dan kalau kita lihat sekarang udah ada objektif yang dilakukan oleh RRQ Blast. Dan kali ini gue benar-benar ngeliat RRQ bermain berbeda sekali dengan game yang pertama. Mereka udah bisa mengimbangi permainan keras yang dilakukan oleh King Esports Profesor Kabi. Iya, temponya bener-bener kuat banget. Dan by the way, dua turret sudah ditumbangkan dengan cepatnya tanpa adanya trade yang bisa dibilang menguntungkan bagi teman-teman King. Kecuali kalau misalnya mereka dapetin bottom lane. Ya, dan bakal dipaksa begitu saja untuk di area turret inner dari bottom lane. Ya, memang coba ditumpangi dengan Rough Wave. Lagi dan lagi Rough Wave cukup keras dikeluarkan oleh para pemain dari tim Kings. Seperti yang kuduga, tapi itu bakal dipakai di game event match pertama, tapi ternyata tidak. Kali ini Rafici mencoba untuk clear mini di arah mid lane. Ada 824, ada Blaze di sana, satu kali gebokan, bejol dari seorang Rafici. Udah bakal ada Way of Dragon kah? Langsung menuju ke arah seorang Jebun, tapi ternyata arahnya terlalu jauh, gak bakal di follow up. Tapi Revitalize dibuka begitu saja. Soso di garis depan, masih mau lebih. Kedot, pasifnya masih stuck 3 menuju ke arah Torpat Memori yang gak bisa menumbangkin Kadot begitu saja. Iya, kalau kita lihat tadi memang benar-benar yang dilakukan oleh seorang Jebun cukup baik dan kali ini kita lihat dari Krita. Wave Jakarta Flash bahkan membuat blast-nya kali ini sekarang tapi gak ada cover sama sekali untuk Krait. What happened? What happened itu adalah permainan yang bagus dari Krait. Kalau itu bisa numbangin blast lagi untuk ketiga kalinya. Para pemain bakal hilang. Dan bahkan satu kali kehilangan Krait membuat RRQ Sena udah mulai membalikan keadaan. Mereka udah bakal fokus standby di arah Turtle, di arah top lane. Iya, benar banget dari segi itemnya yang kita lihat. Bapak KB. Iya, entah kenapa ini networknya malah jadi lebih unggul banget. Jauh dari teman-teman RRQ Sena, apalagi Blaze-nya. Ini mau OTW ke Endless Battle langsung secepat mungkin. Karena dia nggak mau kehilangan dari momentum yang mungkin bakal jadi milik Kedot sesaat lagi. Karena dia mau Blade of Despair. Ya. Sementara itu dia juga sudah mengamankan Beast Killer, makin tebal lagi. Dan Turtle kali ini bakal diamankan. Makin kenyang lagi dari teman-teman RRQ Sena. Namun, Create harus lebih berhati-hati. Dia nggak boleh keculik-culik kayak tadi. Namun, fight-nya masih berlanjut. Hampir saja udah mulai dipok-pok lucu. Dua orang di sana terpok dari seorang Create-nya mencoba untuk melakukan objektif gaming ke arah mid lane ya. Sementara itu, kalau kita lihat Pakuito dengan santainya tanpa ada beban hidup berada di top Lihat, lane. balance langsung menuju ke arah belakang, menuju ke seorang Yami. Blast jadi pilihan untuk kali ini. Blast bakal The Wave Dragon menuju ke arah seorang Yami. Ternyata mau revive masih ada langsung disebut oleh seorang Jebun. Di follow up dengan main dengan Gebokan dari Ronaldo Wati. Dan di arah bottom lane, Newt bakal coba dengan Cyclone Eagle yang ditaruh begitu saja. Roda komedi putaran dikeluarkan dengan Revitalize. Terlalu tinggi, gak bakal coba di pick off. Tapi Violence gak bisa ngedive begitu lagi sepertinya. Kayaknya Violence butuh seorang Krait. Kalau Krait udah ngebuka, ini mungkin bisa menjadi salah satu poin yang untung untuk Kings. Dan Kings mulai dibalikan keadaannya Profesor. Benar banget, satu demi satu udah mulai dimakan. Cuma PR dari RRQ Sena kali ini adalah harus menumbangkan K-Dot biar mereka mendapatkan snowball objektif yang lebih pasti. Jebun dari tadi memang tidak bisa ditangkap, namun tidak menutup kemungkinan karena Violence sudah 2 kali nge-kick ke arah Jebun. Jangan sampai Jebun menggunakan Purify ketika dia tidak di The Way of Dragon. Dia harus menggunakan Purify ketika terkena The Way of Dragon. Yaminya bakal coba dipaksa, ada Violence di sana, ada Jebun coba jemput seorang Yami di arah bottom lane. Newt yang langsung putar balik bosku, nggak lagi-lagi. Jebunnya, ada Violence, ada 824, 2 player tanker di arah bottom lane. Apakah mereka bakal coba standby untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat? Ataukah mereka hanya untuk mendapatkan seorang Newt? Ketika sadar, mereka harus mendapatkan Newt-nya. Mereka bakal bebas banget untuk dapetin Bapak Lord yang terhormat pada di dive sub sekali oleh seorang Baxia. Yoi, 10 detik lagi menuju kedatangan yang mulia Lord. Dan kalau kita lihat sekarang, Kedot dengan farming manja yang mendapatkan double buff. Tentunya ini akan menjadi perlawanan yang cukup sulit. Blade of Despair juga sudah diamankan oleh Kedot. Dan oh my Lord sudah datang di tengah-tengah land of dawn. Langsung mulai ada peperangan di mid lane. Kali ini Violence terkena gebokan Ronaldo Wati. Mencoba untuk mundur lebih dahulu. Masih bisa selamat tentunya. Masih mencari positioning yang lebih baik untuk melakukan penyerangan. Atau langsung objektif gaming ke arah Lordnya. Ini mau nggak mau juga si Kedos harus pakai item damage ya. Harusnya sih way proper kalau dia pakai item defensif. Tapi ternyata setup yang kita para tim RRQ sudah dilihat ada oleh tim Q.
udah dikasih tahu informasinya. Maka coba di dive, ada Crash di sana. Langsung ada yang Retro bisa diamankan, tapi ternyata damage Rafael terlalu besar. Shutdown didapatkan, Blaze harus hilang. Sosok pun juga hilang. Shutdown didapatkan oleh para pemain tim Kings. Oh my god. Mereka berhasil mendapatkan Lord, tapi di arah mid lane-nya. Minionnya udah mulai masuk. Jebun nggak punya lagi meteor shower, bakal coba ditendang. Siapapun di ditendang, bakal menjadi bencana untuk tim Mararki Sena. Iya bener banget, dan kali ini di mid lane udah coba dihancurkan langsung Objective Gaming. Dan Lord dari Anarchy Sena sudah berangkat dari top lane yang seperti akan mudah saja dihilangkan. Tapi mereka juga jangan lupa untuk menghilangkan minion-minion yang masih tumbuh besar dan juga cerdas. Tapi tahun Pantai Memori berhasil didapatkan kali ini satu buah orange buff. Para pemain dari tim Ararki, mereka harus standby, mereka harus balik lagi momentum mereka. Dan item build yang dimiliki oleh seorang Fakuito udah lumayan sakit ya dengan 6.000 status yang dimiliki. Dia mau ke Queen Swings juga sih. Makin lebih sustain lagi dan permasalahannya di K-Dot. Dia mau bikin immortal harusnya sekarang. Ya, Blaze udah tumbang satu kali, dia mau bikin Win of Nature biar nggak terkena turn of memory lagi. Oke. Dan kali ini Lordnya sudah mulai masuk. Tapi nggak bakal bisa masuk, nggak bakal bisa masuk. King Neo di depan sana, terkena damage cukup besar. Langsung ada Meteor Shower di depan sana, nggak ada yang bisa kawal ternyata. Ada Christ, wah ada Flame Rocket lagi dan lagi. Rafa jadi follow up dengan cukup baik. Nice. Kadot menuju ke arah belakang, Wave Dragon menuju ke arah seorang Yabi pun nggak bisa pulang. Ditembak begitu saja, dua player hilang dari Anarchy Sena. Ini bencana, karena Kings bisa mendorong di arah mid lane dengan minion-minion yang mereka miliki. Dan di arah top lane pun harusnya bisa didapatkan oleh tim Kings. Iya ini bahaya banget bagi tim Anarchy Sena. Karena kalau kita lihat tadi dari war ya benar-benar unpredictable banget. Bruno-nya terlalu maju ke depan. Dan di saat seperti itulah masuknya Kadita benar-benar memporak-porandakan formasi yang dilakukan oleh tim Anarchy Sena. Dan kali ini kita lihat 5 orang yang masih hidup tentunya berusaha untuk mengejar kembali ketertinggalan. Dan ini adalah highlight replay dari Fruity tentunya. Profesor Nabi. Nah, kenapa kayak Blaze dari tadi 4 kali bahkan ditumbangkan gitu saja. Yami juga kalau kita lihat 3 kali tumbang tanpa ada Purify. Jebun tapi masih dengan posisi amannya. Dia emang bener-bener nahan banget yang namanya Purify. Kayak tadi kita bilang dari awal, Jebun harus bener-bener nyimpen Purify hanya untuk Way of Dragon. Jadi Violence-nya bener-bener nanti salah target. Kalau gua pribadi ya, ini tuh karena Clyde. Ya, Karena Clyde yang salah makanya- satunya. Tahu nggak kenapa Anarchy Sena bisa melakukan defense squad ini sampai dia bakal mendapatkan Lord? Itu kan karena Clyde di kick off tadi gak ada follow up. Blaze-nya dapat shutdown. Iya, dapat shutdown, langsung celengan kaya, pecah. Celengan pecah. Terus tadi juga walaupun purple buff-nya diambil, but it's okay gitu loh. Ya, dia dapat kill. No Iya. way. Nah, Kadot ya di sini. Ini ada keputusan yang tepat kalau dia udah build ke arah defensif lagi. Kenapa? Karena dari seorang Rafici udah punya item. Rafici bakal menjadi salah satu striker bohongan yang dimiliki oleh tim Kings. Sedangkan Kadot ini bakal menjadi salah satu bulan-bulanan masa dari Anarchy Sena. Udah pasti. Iya, tapi permasalahan Newt juga udah jadi dominance IC. So, skala Phantom yang baru diamankan oleh Blaze ini kayak bakal reduce banget. Newt sih nyelesain tugasnya dengan bagus banget. File itu Newt kayak jadi tanker bayangannya. Sebenarnya tanker aslinya cowok Violence. Iya. Tapi Violence ini cuma bagian nyulik-nyulik sama rusuh-rusuhin doang. Jadi follow up damage dari crit-nya tuh masuk semua. Apalagi pakai Petrify ya. Iya benar Lebih banget. gampang jadinya bukan setup. Ada tank bayangan dan juga ada striker bayangan. Ini benar-benar kayak main futsal. Kasih bayangan aja ada. Bener juga, Be. Selingkuh bayangan aja juga ada. Eh, Violence di depan sana, ingat 824 masih punya Purify untuk mundur terlebih dahulu. Clyde di depan sana nggak boleh di pick 1v1 di off. bawah. Clyde kalau di pick off ini Kings bakal bisa dibalikin keadaannya. Sudah bisa dipastikan karena sumber duper damage yang dimiliki oleh Kings paling besar nih dari Sumber duper damage. iya. Iya. Jadi- Sumber damage tertinggi yang super ya mas. Duper duper pokoknya Ya, di atas. duper. Karena kalau misalnya Brody oke, dia ngepoknya oke sih. Cuma Brody ini nggak sebers Kadita bro. Iya. Dengan udah ada Holy Crystal. Karena banjir Kadita ya. Iya, Benzema tapi lihat bakal coba di follow mana? Rafa udah dikeluarkan. Dua Wave Dragon belum dikeluarkan tapi kali ini Purify udah tidak ada. Sedangkan Newt harus kalah di arah bottom lane, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Para peperangan dari tim Anarchy dan juga Kings di arah pit slot bakal menjadi bencana karena gak ada Rafa untuk beberapa detik ke depan bersama dengan Revitalize bersama kawan-kawan. Iya, sementara itu kalau dari Anarchy sudah melakukan objektifnya, udah ngopok-ngopok tinggal 2 bar tersisa dan kali ini mulai setup yang dilakukan oleh Kings dan sepertinya Udah di reset? Mau Oke, di-reset. di-reset Mau begitu di-reset saja. aja. Anarchy Anarchy Sena kebanyakan lihat Anarchy Sena tapi lihat Meteor Shower dari seorang Jebon. Ke arah belakang mengusir mundur Rafici. Bakal fokus ke arah Jebon. Gak berdua menit terjadi. Langsung zaman Faust Rafici terlalu offset ke arah belakang. Winter Strike
Save the day. berhasil menyelamatkan seorang Rafici dari tim fight yang dimilikinya. Violence juga pun harus mundur, gak boleh berbuat banyak. 8-2 di depan sana udah gak punya purify lagi. Cry jarak belakang siap-siap untuk melakukan satu buah rock wave. Lihat siapa yang bakal coba di pick off kali ini. Langsung coba dihajar dan ternyata hampir. hilang dengan satu kali gemokan aja. Cry gak bisa berbuat banyak. Sudah gue bilang, kalau Cry-nya hilang, 8-2-4 dan kawan-kawan bakal bebas banget. Dan Araki bakal bisa dapetin Lord yang terhormat. Udah gue bilang kayak gitu. Bener sih, karena emang kunci utamanya ada di Krite-nya. Sementara itu kalau kita lihat, setelah Krite hilang, mereka benar-benar leluasa dapat Lord. Dan kali ini dia bisa nge-push kemana-mana. Di mid lane-nya mencoba diamankan, apalagi di top lane-nya. Ini Krite harus benar-benar ini sih, menurut aku mesti di Lock M targetnya harus ke Blaze ya Iya. lebih tepatnya. Jangan sampai ke target lain walaupun Blaze sudah punya Athena Shield. Tapi balik lagi di sini sebenarnya dia udah punya Holy Crystal dari Crit-nya. Dan dia juga OTW ke arah satu buah Divine Glaive. Kalau punya Divine Glaive tentu Athena Shield bakal rontok dan Blaze harus jaga posisi kalau dia nggak mau terculik sama Crit-nya. Sebenarnya tadi dia udah ngincer Blast banget ya, Be? Enggak, dia terakhir ngincar Soso. Oh, Dia terakhir ngincar Soso karena ngeliat Soso. dan ternyata itu yang membuat blunder sedikit dan akhirnya Lord bisa diamankan dan kali ini Lord sudah masuk ke Harus arah ditahan di mid depan lane sih. ya. Ini harus ditahan di depan sih. Iya, Ditahan di mau depan. nggak mau ya. Iya, soalnya kenapa? Ada meteor shower nih, dibuka Iya. nih. Lihat 3, 2, 1 meteor shower reaction bakal dibuka ketika defend dan gak ada yang defend dilepas begitu saja. Kings, what are you doing? Kalian bakal kehilangan banyak banget turret kali ini di tengah, di bawah sudah pecah. Di arah top lane juga bakal pecah juga. Tapi udah mulai seperempat darah terakhir dari Bapak Lotte terhormat yang bakal langsung ada meteor shower ke arah belakang seperti yang udah gua duga. Karena lihat di sini dia udah berhasil mendapatkan satu. Berhasil di follow. Rafa berhasil menghilangkan Sora. Blast bersama dengan Sora Vici. Di sisi lainnya Minion harus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Di top lane masih ada Super Minion. Dapat begini dapatkan. Looking for triple kill. Dari Kedot masih coba untuk menabrak. Soso memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan Jebun? Sora baru memang gak berhasil mendapatkan apa-apa di sana. Jebun dikejar mati-matian oleh Sora Pilot. Bersama dengan Sora News. Gak boleh apa-apa terjadi. Metal Shower. Flicker dulu bos. Belum ada Whale Dragon. Coba dipaksa. Jebun coba untuk kabur masih dengan canggungnya. Bulan-bulanan yang gak berhasil menjadi bulan beneran. Ini benar-benar intinya adalah kesabaran. Ketika benar-benar udah dapat mid lane-nya dari Kings dan juga di bottom lane-nya dan ternyata Wave of Dragon diarahkan dan menghilang damage yang begitu sakit dari Crit untuk seorang Jebun ya. Dan Jebun benar-benar Si. udah gak berdaya. Udah gue bilang. Dikejar sampai di ujung dunia Gua Jebunnya. bilang kan, Kaditanya Iya. yang jadi, enggak maksudnya yang jadi poin pentingnya nih, Duel Dragon, kalau nggak di follow up Kadita, itu nggak mati Blaze-nya. Ya, Karena pasti. Blaze-nya pakai WON nanti dia punya segala macam, tapi walaupun Athena sekalipun, Athenanya bakal bocor. Tembus. Karena udah punya Holy Crystal, udah punya Divine Glaive juga seharusnya dari Crit-nya ditambah. Tadi Jebun belum ngasih pulang karena Jebun belum tumbang sama sekali sampai The Way of Dragon pun ke trigger. Flick out, Jutunedunya udah dikeluarkan Bless. semuanya. Masih Dan berhasil ini dapetin Purple Lebe. sebenarnya ya Bless yang harus diperhatikan lagi di momen kayak gini. Ya. Jangan sampai dia asal masuk bus. Bahaya banget karena Dan Blaze iya. udah jadi inceran warga banget dan kayak ini Crit-nya udah mulai sekarat banget, masih bisa balik ke belakang tapi nggak Nah. bisa selamat setelah digebok-gebok dengan bola plastiknya. Blaze benar-benar ini kuncinya ada di Crit, benar kata KB dan juga Oji. Oke, ini bakal menjadi satu hal yang cukup menyulitkan dari tim Kings. Kenapa Krite berada di 35 sana detik. ya? Apa yang dilakukan oleh seorang Krite? Padahal dia tahu dia adalah salah satu ujung tombak untuk saat ini. Rafici bisa follow up doang. Kadot juga bisa follow up doang. Dan inisiator yang menjadi benar-benar ujung tombak tim fight dari Kings yaitu Krite. Dan dia berada di offside di jungle. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia pikirkan? Karena What are you doing? kan bisa aja dipusat salah-salah, lihat di arah top lane. Seakan-akan dari tim Araki gak ada yang takut sama sekali karena mereka percaya diri. Gak ada dari Krite-nya, sedangkan coba dipasangkan dari ke dalam sama cara punya immortality. Crow Vision, Chronodes dipaksakan untuk defense, ternyata gak cukup. Rafici mundur ke arah belakang. Violet belum melihat flash, masih jauh banget, belum bisa di follow up sama sekali oleh seorang Violence. Dan Brodinya gak main kan? Iya, gue ngeliatnya belum ini kayak belum ada sesuatu yang signifikan yang dilakukan oleh Kadot sebenarnya. Kedot. Ini benar-benar harus berubah. Kedot sepertinya masih takut-takut atau masih ragu untuk melakukan sebuah penetrasi ke depan. Karena mungkin dari positioning juga kan kita tahu sendiri bahwa Brody ini bukan tipikal hero yang jaraknya jauh banget. Kecuali kalau misalkan dia udah punya 4 stack di semua hero. Terus dia juga main yang dapat memori. Tapi kalau misalkan kayak gini terus-terusan ya mau nggak mau harus main poking dulu.
Oke, Violence bakal coba menuju ke arah seorang Blaze dan sepertinya nggak bisa. Kenapa? Karena Blaze terlalu sakit damage yang dimiliki. Lihat Meteor Shower dibuka oleh seorang J-Boot. Cycling Eagle belum dikeluarkan. Kedot berada di gas depan. What are you doing, Kedot? Diam di arah belakang. Violence seperempat darah. Dan ini adalah momentum mereka untuk mendapatkan satu babak baru terhormat. Cukup cepat pasti ketika adanya Bruno dan kawan-kawan. Ya. Udah jadi Holorben kedua tentunya akan semakin memudahkan RX Clash untuk menangkan. Dan ada Retribution dan kali ini ada Retribution. pemberani yang luar biasa. Oji. Berhasil mendapatkan satu buah Soso. Di sisi lain, hilang immortality-nya sudah pecah dari seorang Blaze. Terkena damage cukup banyak, dipanggil. Untungnya oleh seorang 824. 824 save dan Deyami di sana harus kehilangan satu buah immortality-nya. Tapi Newt gak bakal bisa pulang. Kali ini benar-benar dijagain posisinya. Kret juga sudah berada di posisi yang cukup baik. Ini kalau Kret bisa numbangin Blaze ini bagus banget sih. Oh, Kratnya mulai mundur sih. Nggak mau ambil resiko dia. Karena Nggak bakal Lord akan bisa. datang juga. dua hilang. Ini sih kemungkinan besar bakal ada game yang ketiga. Pasti. Iya sih. Kemungkinan besar ada game yang ketiga. Tadi terlalu lama untuk melakukan flanking ke arah Bapak yang terhormat. Ditambah lagi satu, Violence ya. Seperempat darah doang yang dia miliki. Benar banget. Jadi dia nggak bisa ngedive ke dalam gitu loh, Be. Dia Iya, takut di sana. hanya modal immortal. Oke, Bapak sudah mulai masuk Ya. ke arah base. Better Shower ke arah belakang. Mengusir mundur para pemain dari Team Kings. Di sana, The Wild Tank menuju ke arah 824. Tapi arah yang salah, Violence. Banget terkena damage cukup sakit. Jebun benar harus hilang. Fokus menuju ke arah base-nya. Kings of Kings take the game too. What a play. RRQ Sena berhasil menyeleding satu kaki dari King Esport. Membawa permainan